Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu form content planning untuk tim ya. Jadi di persiapan jasa dokumen SMM ini, jadi kita juga punya lembar kerja untuk tim internal, yaitu untuk content planner, untuk desainer juga. Nah, di sini ya fungsinya sebagai ya untuk content planner itu apa itu ya. Jadi fungsinya sebagai lembar kerja antara content planner dan desainer untuk mengerjakan project klien. Nah, untuk content planning ini teman-teman sudah saya siapkan ya formnya. Jadi itu yang saat ini kita pakai keseharian kita untuk saling berkoordinasi antara content planner dan desainer ya. Nah, apa aja sih isinya? Ya, isinya untuk form content planning itu yang pertama adalah teman-teman nanti bisa mengisi untuk tim content plannernya, yaitu ide konten ya. Ide kontennya apa aja? Yaitu seputar produk, promosi, ya, interaksi, edukasi, tips dan trik, testimoni dan quotes. Jadi ya ketika nanti ada materi yaitu tentang content planning. Nah, nanti saya jelaskan dulu untuk fungsi dari formnya dulu ini ya. Jadi nanti tim content planner itu membuat perencanaan konten ya. Jadi ide kontennya tadi ada produk, promosi, interaksi, edukasi, tips dan trik, testimoni dan quotes. Nah, formnya seperti ini. Jadi ini adalah formnya, yaitu untuk content planning team ya. Jadi perencanaan konten ini adalah salah satu contoh untuk content planningnya ya. Ini adalah salah satu klien kita, yaitu Madu People. Jadi di sini teman-teman ya, di sini kontennya dibagi dua, yaitu feed dan story. Nah, di sini yaitu ada nomor postnya sebagai acuan bahwa ini akan dipost di tanggal berapa, atau ini sudah masuk post ke berapa atau desain ke berapa, semua ada di sini. Nah, untuk idenya ini adalah konten isi kontennya apa? Tentang produk, edukasi, atau promo, atau interaksi. Jadi semua ditulis di sini. Lalu di sini ada isi kontennya, yaitu deskripsinya apa dan goalnya. Jadi di sini supaya tahu nanti ketika tim content writer ingin membuat caption, jadi mereka minimal tahu dulu goalnya untuk konten ini apa. Jadi contoh ya, untuk konten produknya yaitu ompol si kecil bikin pusing, Madu People solusinya. Goalnya adalah menggambarkan bahwa jika si kecil masih ngompol, solusinya dengan konsumsi Madu People ya. Jadi di sini. Nah, di sini nanti headline atau kalimat yang ada di konten ini adalah nanti harus ada di gambarnya ya, harus ada di gambarnya agar bisa dikerjakan oleh tim desainer. Jadi kalau desain sudah jadi ya, nanti tim content planner nulis di sini ya, ngasih keterangan katakanlah dan ya sudah dikerjakan. Nah, di sini ketika sudah dan dikerjakan, si content planner itu kirim hasil desainnya tadi itu ke mana? Ke WhatsApp grup klien. Nah, nanti jika sudah di ACC itu bisa diklik, bisa ditulis ACC. Jadi sebagai lembar kerja untuk menandai bahwa desain ini sudah selesai dikerjakan, dan ditandai juga bahwa desain ini sudah di ACC. Nah, di kolom referensi ini tadi ya, ketika teman-teman tim content planner mengerjakan content planningnya, mereka kan katakanlah riset dulu tuh dari akun kompetitor yang disebutkan oleh klien. Terus tim content planner juga ngeriset produk sejenis ya, apa mereknya, mereka juga tulis kira-kira referensinya ngambil di mana. Ini bisa ngambil di Instagram ya, atau ngambil artikel di Google. Nah, ini juga bisa, nanti linknya ditampilkan di sini ya, supaya tim desainer ketika mengerjakan katakanlah diberikan referensinya, nanti itu ada di sini. Jadi mereka nggak perlu riset atau mencari kira-kira seperti apa. Jadi sebisa mungkin tim content planner juga memberikan referensinya itu seperti apa. Nah, jadi deskripsi tadi ya diisi konten dan goalnya. Terus referensi ya bisa diisi dari Instagram atau Google. Nah, tim content planner juga checklist desain yang jadi dan yang ACC ya, di ACC oleh klien.
Lalu bisa dirubah warnanya jika desainer sudah mengerjakan dan admin sudah posting. Contohnya seperti ini. Seandainya desainer sudah mengerjakan posting perencanaan konten untuk post pertama. Jadi ketika sudah dikerjakan, biasanya tim kami menandai dengan warna ya bahwa ini telah selesai dikerjakan. Ataupun kalaupun ini sudah di ACC dan sudah di post, itu juga kita tandai dengan warna yang berbeda. Jadi sebagai penandaan bahwa ini tadi itu sudah selesai di desain dan sudah selesai di posting. Jadi seperti itu ya untuk form content planning. Jadi di bawah sini itu juga ada ya, nanti tentukan warna identitasnya, warna hijau ya. Nanti katakanlah di sini tulis nama akun IG dan WA. Jadi sebagai penanda. Nah, kompetitornya nanti disebutkan di sini, katakanlah kompetitor A, kompetitor B. Nah, di sini yang mengisi nanti ini adalah tim content planner ya, teman-teman. Terus untuk content story-nya ini sebisa mungkin memanfaatkan fitur-fitur yang ada di IG story seperti polling ya, Q&A, habis gitu ask question, terus pilihan yang berganda itu atau lain sebagainya. Jadi intinya ya, untuk konten story ini sebisa mungkin kita maksimalkan untuk bisa menggunakan fitur filter dari Instagram. Jadi seperti itu. Ini ada 15 konten ya. Jadi teman-teman nanti bisa isi ini untuk tim internal atau katakanlah teman-teman sekarang masih single factor, teman-teman bisa mulai belajar untuk mengisi atau membuat perencanaan konten minimal dari akun Instagram kita sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk preview ke klien. Jadi biasanya kita berbeda antara lembar kerja untuk internal dan lembar kerja dan preview ke klien. Jadi contohnya seperti ini. Nah, teman-teman nanti akan dapat ini ya. Teman-teman akan dapat dokumen ini untuk bisa teman-teman pakai ketika preview dengan klien ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi jangan lupa teman-teman nanti ganti di sini nama akun IG-nya, terus paket yang teman-teman miliki dan dipilih oleh klien. Selanjutnya di sini juga diganti. Nah, bahasanya sudah saya sesuaikan yang general. Jadi kita nggak pernah ngubah yang atas ini. Jadi cukup nama akun sama materinya. Jadi teman-teman nanti bisa copy paste taruh di sebelah sini ya, isi kontennya tadi apa. Jadi nggak perlu ngetik ulang. Oke, kita lihat sampai bawah. Nah, di sini adalah penutupnya. Juga di sini teman-teman bisa lampirkan nama teman-teman dan nama bisnisnya apa. Nah, di sini sebenarnya ketika perencanaan konten kita preview ke klien dan ini masih dalam statusnya masih draft ya. Jadi kalau belum di ACC klien, ini masih draft. Jadi klien masih bisa revisi ya, mungkin ada konten yang belum kita masukkan, mungkin ada value yang salah, atau mungkin ada promo yang belum masuk. Nah, teman-teman bisa revisi segera untuk bisa nanti di ACC kembali oleh klien dan mulai dikerjakan oleh desainer. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perencanaan konten atau content planning tim ya, dan preview ke klien. Jadi kurang lebih seperti itu. Dokumennya teman-teman bisa dapatkan secara gratis untuk teman-teman bisa pakai dan diaplikasikan saat nanti teman-teman buka jasa SMM ini. Baik, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih.